Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kedatangan motor Yamaha Jupiter Jet. Ini dengan kasusnya suara mesinnya berisik ya. Nah, ini datangnya kemarin sore, orang Tenjolaya. Ya, perjalanan 2 jam menuju ke sini. Ya, jadi untuk lebih lanjutnya langsung aja kita dengerin sama-sama supaya teman-teman bisa mendengar suara mesinnya. Oke, di sini untuk ininya mati ya. Sepertinya ini akinya mati. Kita engkol aja. Nah, perhatikan suara mesinnya. Nggak ngebul ya, nggak ngebul. Kita cek untuk knalpotnya. Nah ya, nggak basah untuk knalpotnya. Terus kita gas lagi, perhatikan suara mesinnya ya. Oke, mungkin segini jelas untuk suara mesinnya ya. Jadi si abangnya ini pengen bongkar di sini. Kita cek, kita analisa apa penyebabnya yang membuat motor ini dia berisik. Nah, sebenarnya ini dulu pernah kesini ngebenerin drat kruk asnya yang bagian sebelah sini ya, bagian kopling dia dol. Nah, kita tap, alhamdulillah. Dan beliau, si abang ini datang lagi ke sini, katanya sekalian pengen dihaluskan kembali untuk mesinnya ya. Kita cek, dan si abang juga udah bawa piston, jadi sekalian pengen diganti pistonnya. Oke, ini pistonnya ya, dia bawa sendiri untuk pistonnya. Jadi untuk pistonnya katanya minta sekalian diganti ya. Ini operasize 50 ya, mungkin bawaannya ini masih standar kali ya untuk bloknya. Tapi nanti kita cek ya, apakah masih standar atau sudah besar. Kalau misalkan masih standar, ini bisa dipakai naik operasize 50. Tapi kalau misalkan udah gede, nah nggak tahu nih operasize berapa. Kalau misalkan ini operasize 50, berarti kan operasize 100 nanti kita naiknya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, kita bongkar dulu, kita cek untuk mesinnya apa penyebabnya yang membuat motor ini berisik. Oke, kita cek bagian depan dulu. Oke, kita sudah buka untuk sayapnya dan karbunya, begitupun tutup gigi sintrik dan knalpotnya ya, begitupun pipa aisnya. Nah, sekarang kita buka untuk area blockheadnya ya. Kita buka, kita topin dulu untuk gigi sentriknya, baik yang depan maupun yang belakang ya, atau tembe dan tembak. Dan kita juga lihat untuk celah klepnya ya. Oke, kita buka dulu. Oke, kita topin dulu. Bocor ya, bau udan kan? Bocor ya, bau udan. Oh, emang benar. Tapi awet. Awet. Nah, ini udah top yang di sini, perhatikan garisnya. Begitupun yang di sini. Bentar, kalau geser sedikit. Nah ya, garisnya. Oke, langsung aja kita buka. Di kamar ya lah. Dia ini juga keras. Mungkin jarang dibuka kali ya. Kalau yang bawah gak enteng,
jadi bisa pakai tangan. Oke, kita lihat dulu celah klepnya. Ini celah klep aman ya, baik yang atas in maupun X aman. Oke, kita langsung aja kita buka untuk gigi sentriknya. Ini baut sampingnya ini nggak ada ya, sebelah. Kalau yang bawah dia ada. Nah, sebelum kita buka head atau kita buka murnya, kita buka dulu untuk baut gigi sentriknya. Oke, kita buka dulu. Kita kendorin, nah, lalu kita buka atau kita lepas untuk baut, maksudnya untuk gigi sentriknya. Kurang eta meureun, kurang jero. Oke, sekarang kita buka baut atau mur satenya. Ini menggunakan mur 12, maksudnya kunci 12. Ya. Kucingan. Oh. Mana baut na gitu. Skrup. Di kamari ya teh. Di kamari. Oh, tambah Oh. angin tapi rada kuat. Heeh. Lawe. Geus ieu deui. Nya nya. Kurang angin. Baru-baru dicabut. Oke, bisa diperhatikan untuk keraknya atau ruang bakarnya. Ini keraknya sangat tebal sekali ya. Tuh. Ini bisa mengakibatkan nanti si motor dia susah hidup kalau misalkan di pagi hari. Nanti kita cek untuk payung klep in dan X nya ya. Oke, untuk lidah ketengnya ini pada retak ya, tapi ini masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita buka dulu untuk blok pistonnya. Tadi dia tanya kota na tangki di naon teh na botol eta na kuala. Kita buka untuk blok piston dan kita cek untuk kondisi daripada pistonnya. Nah, ini bloknya. Nah, bloknya ada baret-baret ya. Nah, bisa diperhatikan. Memang nggak ngebul. Oke, jelas ya, baret. Cuma nggak dalam. Oke. Nanti kita cek untuk ukuran diameter ininya, apakah ini masih standar atau sudah besar. Kalau misalkan masih standar, berarti piston yang si abang yang bawa itu bisa kita pakai, kita coulter. Tapi kalau misalkan ini sudah per 50 atau 100, nah itu mungkin nggak bisa dipakai. Paling kita beli yang oversize 100, kalau nggak oversize 150 ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk pakai yang ini udah bocor, nanti kita ganti sekalian. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk kondisi daripada pistonnya. Oke, kita lepas dulu untuk pistonnya.
Nah, ini kondisi daripada pistonnya. Ini keraknya tebal banget ya, dan ring cacingnya ini sudah ngerak. Nanti kita ukur untuk kondisi daripada, maksudnya kita ukur nanti untuk pistonnya ya, dan bloknya. Nah, sekarang kita buka dulu untuk area blockhead ya. Oke, kita buka dulu. Nah, untuk melepas ininya saya bikin rakitan seperti ini ya, jadi supaya lebih mudah, tinggal digetok aja. Nah, kira-kira seperti ini ya, mau yang mudah ataupun maupun yang agak susah, kan suka ada tuh yang susah. Sekarang kita cek untuk kondisi daripada nokenasnya. Ini nokenasnya, perhatikan agak kemakan ya, tuh nokenasnya ini agak kemakan. Untuk yang ini juga agak kemakan, cuman memang nggak terlalu parah. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Begitupun yang ini tuh ya. Oke, nanti kita konsultasi untuk masalah noken as, apakah mau diganti atau mau dipasang dulu yang ini. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk pelatuk in dan X nya. Masih yang sama untuk cara pelepasannya. Nah, sepertinya ini agak keras ya untuk pen pelatuknya. Oke, tapi sudah menggeser. Oke, alhamdulillah kelepas juga walaupun agak keras. Nah, untuk ininya pelatuknya agak kemakan ya, sedikit tuh. Begitupun tadi untuk noken asnya ya. Kalau misalnya ini kemakan, ini juga pasti kemakan biasanya ya, yang sudah-sudah. Sekarang kita buka satu lagi. Nah, sama ya, ini juga agak kemakan tuh, bisa diperhatikan sama teman-teman ya. Oke, untuk bearing noken asnya ini masih bawaan, tapi masih bisa dipakai. Dan untuk noken as pelatuk nanti kita konsultasi sama yang punya ya. Untuk payung klep ini aman, nggak ini ya, nggak jebel. Nah, bisa diperhatikan. Kita lepas dulu untuk payung klepnya. Oke, untuk payung klep sudah kita lepas. Ini untuk payung klep agak dalam ya, agak kemakan tuh. Nah, begitupun untuk settingannya ya, atau seatingnya. Oke, bisa diperhatikan. Nah, ini agak dalam. Kalau yang X ini masih tebal, ini agak dalam doang nih. Oke. Nanti kita tapi ini masih bisa dipakai ya. Tapi kalau misalkan mau diganti, pengen seperti ini harus diganti. Begitupun payung klepnya, bagian in ya, atau klep hisap. Ukurannya udah pada tebal.
ya. Oke, nanti kita bersihkan, kita sekir. Oke, sekarang kita buka bagian blok kuplingnya dulu. Untuk seal bak kuplingnya ini lepas satu. Begitupun seal bak kupling yang di sini ini agak kurang rata ya. Mungkin ini sudah agak dol sehingga keluar. Oke. Dan untuk dudukan atau rumah plat kupling ini ada yang patah ya. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Nah, pada satu waktu itu, nah si abang ini ngetapin ini pas kesini, awal kesini. Udah dratnya dia sudah halus kembali. Oke, sekarang kita lepas dulu komponen bagian koplingnya. Untuk lawan kaki lawan kaki empatnya ini masih bagus ya, nggak kemakan. Ini khusus bagian blok kopling. Lepas untuk plat kopling ini udah diganti, cuman pakai yang biasa. Katanya sih, kata yang punya tenaga yang juga agak ngeden ya. Paling nanti untuk plat kopling kita ganti aja ya yang agak bagusan, jadi supaya tenaganya dia supaya ada lagi. Nah ya, kira-kira seperti ini untuk kondisi daripada plat koplingnya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk mur kopling dan mur as skrupnya. Ini untuk karet kopling sepertinya ini masih aman ya, tuh nggak ada yang aus. Oke, kita buka dulu murnya. Oke, begitupun untuk rumah kaki empatnya ini aman ya, tidak ada tanda-tanda keausan. Nah, ketika ini ompong. Oke. Dan untuk karet kuplingnya ini sepertinya baru ya, baru ganti. Nah, bisa diperhatikan. Dan ini masih bagus untuk ompong ininya aja. Nanti kita konsultasi sama yang punya apakah mau diganti untuk rumahnya atau tetap masih mau pakai yang ini ya. Oke, kita buka dulu untuk mangkok dan kampas gandanya. Nah, kalau misalkan mau menarik ini, kalau misalkan tidak mau lepas atau tidak mau pada loncat untuk pernya, teman-teman tariknya bareng sama kampas gandanya ya. Ini agak lengket nih, kita goyang-goyang. Soalnya cagenya biasanya suka loncat, khususnya pernya, jadi suka pada lepas. Ya, tapi kalau berhubung ini mau dibongkar ya, sekalian kita rapikan, jadi kita lepas aja, nggak apa-apa lepas.
Tuh ya, pada lepas perenya, cagenya ya, pelornya. Nah, untuk kondisi daripada apa namanya, mangkok kopling ini sudah dalam ya, sudah kemakan. Tuh, bisa diperhatikan sama teman-teman ya, udah kemakan. Dan untuk kondisi daripada sepertinya ini bosnya agak seret nih ya. Tuh, agak seret ya, jadi si kampas gandanya nggak mau langsung keluar. Kita lepas dulu. Mau keluar. Oke. Untuk kampas gandanya, kampas ganda sini masih ada, cuman udah agak tipis, bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini masih ada, masih bisa, cuman udah agak tipis ya. Oke, untuk ini kita konsultasi sama yang punya, apakah mau sekalian diganti atau masih mau tetap pakai yang ini. Untuk ininya masih aman ya, masih layak pakai. Tapi udah aus untuk giginya tuh ya, udah pada nyonai atau udah pada bengkok-bengkok ini ya. Oke, sekarang kita turunin dulu mesinnya, kita belah, kita cek kondisi daripada stang pistonnya ya. Atau kita cek yang bagian magnetnya dulu sebelum kita ngebuka atau ngebelah mesinnya. Kita pakai ini dalam jangka saja. Jangan lepas, ini ada harinya. Ini ada harinya. Untuk bearing kita lepas dulu ya. Nah, dikarenakan ini harus pakai tracker ya bukanya, jadi kita pakai tracker atau pakai apa namanya, pakai baut 12 lewat sana. Oke, seat drumnya sudah terlepas. Jangan lupa di sini ada per sama pennya untuk menekan ke switchnya. Kita lepas dulu untuk stang piston. Oke, kita lepas dulu krukasnya menggunakan baut 12. Nah, seperti ini ya kalau misalkan teman-teman tidak punya tracker, khususnya untuk motor Jupiter Jet atau pada motor Yamaha ya.
terlepas ya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk kondisi daripada stang pistonnya. Nah, ya, ini sumber suara dari sini. Stang pistonnya ini parah. Nah, jelas ya, suaranya ini sangat parah. Itu pantasan ya motor suaranya seperti itu. Oh, ya sangat parah sekali. Nah, kalau misalkan yang bagus tuh, kalau misalkan kita pukul begini itu bagus ya, maksudnya nggak ada suara, itu baru stang pistonnya yang bagus. Ini parah, ini parah sekali. Oke, kita sambil cuci untuk mesinnya ya, sambil kita konsultasi sama yang punya, apakah yang saya bilang tadi mau diganti sekalian atau mau dipasang kembali. Untuk stang piston ini kita ganti aja ya, dan beliau juga udah ngasih DP nya 500.000. Oke. Nah, adapun untuk tambahan semacam plat kupling, payung klep, noken as, pelatuk, mangkok, kampas ganda, dan yang lainnya. Oke, untuk pemasangan kruk as dan bearingnya ini sudah beres ya. Untuk bearing kita pakai merek Aspira, kiri kanan ya, sesuai permintaan sama yang punya. Katanya disuruh pakai yang sedang aja. Adapun untuk piston pakai merek NPP. Nah, perhatikan kalau misalkan stang piston bagus ya. Nah, kalau misalkan diketuk-ketuk gini dia nggak ada suara, nah itu stang piston yang bagus. Beda dengan sebelumnya, ini sangat parah sekali ya. Ini pada saat pergantian atau pelepasan bearingnya ini sampai pada lepas untuk bearing bambunya ya. Nah, ini sendiri, nah perhatikan, nah ya udah dalam ya lukanya. Nah, disinilah timbul suara yang berisik di mesin ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk bloknya sudah kita coulter juga. Nah, proses 50 ya. Ini bloknya yang punya sudah ganti, yang lokal. Tapi ini kita sudah coulter sekalian. Oke, kita rakit dulu. Untuk perakitan mohon maaf kita tidak full video kan ya, takut durasinya kepanjangan. Oke, kita rakit dulu untuk stang pistonnya atau kruk asnya. Oke, untuk pemasangan kruk asnya sudah beres ya. Begitupun untuk piston dan bloknya sudah beres, sudah kita kasih packing juga ya untuk bloknya. Nah, rantai keteng sudah kita pasang juga. Nah, kita rakit dulu komponen bagian blok kupling ya. Terus untuk rumahnya kita ganti juga. Nah, yang bawaan kan ompong. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman, ini yang bawaan ompong, jadi kita rapikan sekalian ya, kita ganti. Oke, untuk perakitan, untuk plat kupling juga kita ganti ya. Plat kupling ganti pakai merek Indopat. Saya rekomendasikan untuk merek ini bagus, jadi tidak cepat keruh kena oli. Terus untuk kampas ganda ya, kampas ganda kita ganti pakai pakai NPP ya sekalian. Terus untuk mangkok gandanya ya, mangkok ganda kita ganti pakai merek NPP.
dan yang pasti karet kuplingnya juga diganti. Nah, saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau misalkan ganti karet kupling, kalau misalkan pengen awet, itu teman-teman cari yang merek Ricoh ya. Harganya kena 30 atau 35, tapi bagus awet ya. Saya rekomendasikan teman-teman pakai karet kupling yang ini. Oke, kita rakit dulu untuk bagian blok kuplingnya ya. Oke, untuk pemasangan rumah kopling yang menempel di sini, nah bisa diperhatikan kita sudah ganti ya. Dan yang lama yang ompong nih, yang lama yang ompong ini sudah kita ganti. Begitupun untuk karet kuplingnya sudah kita pasang juga, bisa diperhatikan sama teman-teman ya. Oke. Terus untuk cagenya sudah kita pasang juga. Ini enggak kita ganti soalnya masih bagus, cuma diganti yang namanya mangkok gandanya aja ya. Oke. Terus untuk rotarinya kita ganti ya, untuk rotarinya soalnya ini udah pada ompong ya, takutnya nanti bermasalah sih setang pistonnya dia kena lagi. Nah, mungkin setang piston ini cepat kena gara-gara ini, soalnya kan ini buat yang menuju ke setang piston ya, khususnya ke bearing bambunya. Nah, kalau misalkan ini mangkot atau rusak, saya pastikan nanti bisa rusak untuk setang pistonnya. Walaupun sekarang misalkan kita ganti setang piston yang baru, tapi ininya bermasalah, nanti si si setang pistonnya dia bakal kena lagi ya. Jadi pastikan ini harus bagus, soalnya bisa diperhatikan sama teman-teman ya. Nih, nah ketika si ini kan ya oli yang, nah bila mana oli masuk lewat sini nih, sebentar saya perhatikan, maksudnya saya mungkin perjelas. Jadi ketika oli masuk lewat sini ya, masuk lewat sini nih oli ke dalam, nah dia ada yang keluar lewat sini satu nih, sebentar. Nah ini ada lubang, nah dia ada yang keluar sini satu. Nah lubang yang di sini ini yang melumasi bagian ke kampas ganda atau ke mangkok ataupun ke cagenya ya, khusus lubang yang di sini. Nah adapun lubang yang di sini, nah, perhatikan di balik geriginya. Nah adapun lubang yang di sini itu yang masuk ke sini, ke rotari sini ya. Terus ketika masuk dia keluar lagi ke sini, misalkan masuk lewat sini atau lewat, misalkan masuk di sini ya, soalnya kan kita ngitung topnya. Kalau topnya kan begini, harus sejajar sama lubang yang di sini. Nah, ketika dia masuk ke sini, dia keluar lagi ke sini, ya, keluar lagi ke sini, ya. Nih, setelah dia keluar lewat sini, masuk ke rotari, ya, dia masuk lagi ke sini, ya. Nah, lubang yang di sini itu masuk ke bearing kruk as atau bearing stang piston, ya. Nah, disitulah stang piston mendapatkan pelumas atau bearingnya. Nah, kalau misalkan ininya ngegeser gara-gara giginya ompong atau ininya mangpet atau rusak, nah saya pastikan kalau misalkan sekarang kita ganti bearing stang pistonnya, nah jarak beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan si stang pistonnya saya pastikan pasti bakal kena lagi ya. Makanya kita ganti sekalian ya. Mungkin sampai di sini jelas ya untuk pemaparannya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama, mending diganti aja. Nah perhatikan gigi rotari yang lama dan yang baru, beda jauh. Ini habis giginya ya. Kalau misalkan yang ngegeser, udah nanti si oli nggak bakal masuk ke sini dan nggak bisa keluar atau yang masuk ke ke bearing stang pistonnya ya, kira-kira seperti itu. Oke. Seperti biasa untuk pemasangannya harus sejajar sama lubangnya ya. Ini top garisnya, nah ini garisnya di depan, ini kita masukin harus sejajar. Perhatikan sejajar nggak? Sejajar ya. Oke, kita pasang dulu dan kita rakit dulu semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf untuk pemasangan kita tidak full videokan. Oke, untuk pemasangan komponen blok kopling ataupun blok koplingnya sudah kita pasang ya. Ini sudah beres. Nah sekarang kita tinggal perakitan bagian blok head ya. Dan untuk blok magnetnya juga sudah kita pasang juga. Untuk rantai dan tutup rantainya sudah kita pasang ya. Sekarang kita rakit bagian blok headnya. Nah
Untuk bearing apa namanya, untuk bearing noken asnya khususnya yang besar 6003 kita ganti, soalnya ini udah goyang ya, takutnya nanti kalau kita pasang ngeor untuk si suara mesinnya ya. Ini kita ganti aja. Nah, kita ganti pakai yang ori punya ya, 6003. Oke. Sekarang kita pasang dulu, dan untuk yang dalamnya ini masih bagus, yang 6002 nya masih bagus, jadi kita tidak ganti. Yang diganti cuma bearing 6003 nya aja ya. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu untuk bagian depannya dan nanti kita tes. Oke, untuk noken as sudah terpasang. Ini noken asnya kita tidak ganti, soalnya masih layak pakai, dan pelatuknya juga kita tidak ganti, soalnya masih bisa dipakai ya, nggak parah, bekas ada goresan doang ya, walaupun memang sudah agak kena. Dan untuk businya atau lubang businya, bos businya sudah kita kikir ya, jadi businya nggak terlalu dalam, dia agak keluar ya. Dan untuk ini sekarang kita tinggal pasang dulu ya untuk blok headnya ya. Oke, untuk perakitan blok head sudah beres, knalpot sudah kita pasang, oli sudah kita isi, dan sekarang kita tinggal tes ya, apakah suara motornya dia halus kembali. Dan kalau misalkan hidup, kita pastikan oli bagian ke blok head itu aman ya, jadi naik ke sini. Oke, sekarang kita nyalakan dulu kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Motor dia langsung hidup. Perhatikan oli mesinnya. Nah, perhatikan oli mesinnya, dia naik ya, banjir. Perhatikan. Oke, berarti untuk oli mesin ke bagian blockhead itu aman ya, sudah naik. Begitupun ke blok piston juga aman, jadi sudah tidak bakal lagi mengalami kekurangan ya oli. Oke, sekarang kita kencangkan dulu, dan alhamdulillah suara motornya sangat halus sangat halus kembali, beda dengan sebelumnya ya, waktu sebelum melakukan pergantian untuk kruk asnya, maksudnya stang pistonnya, begitupun untuk bearingnya. Ya, kita nyalakan kembali. Suara mesinnya sangat halus kembali, seperti bawaan pabriknya. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk stepnya dan kita tes jalan ya. Oke, motornya alhamdulillah ya aman, nggak ada kendala sampai sejauh ini. Ini padahal udah di pertengahan, kita menuju pulang. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, dikarenakan motornya sudah bagus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.